Yang terhormat Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Yang terhormat Ibunda Pimpinan Aisyah Kota Depok. Yang saya hormati para pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Depok, pimpinan cabang Aisyah Kota Depok, pimpinan ranting Muhammadiyah Kota Depok, pimpinan ranting Aisyah Kota Depok, dan yang saya hormati para kepala sekolah TK, SD, MI, SMP, SMA Muhammadiyah Kota Depok, dan yang saya hormati para jamaah kajian tematik pekanan yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat hujan yang dari sore sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga nikmat hujan yang diberikan untuk kita menjadi manfaat dan berkah buat kita semua. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya yang selalu taat dan istiqomah di jalannya. Amin. Bapak, Ibu, jamaah kajian tematik, karena waktu sudah malam, marilah acara kita pada malam hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khalilur Rahman Al-Mahfani MA. Kepada beliau dipersilahkan. Ada ketua PDM itu, Bu. Oh, sambutan dulu, Ibu. Ya, boleh, Bu, silakan. Ya, saya persilahkan kepada Ayahanda Haji Ali Partadinata untuk memberikan sedikit kepadanya. Informasinya masih itu bagaimana untuk bisa mempelajarinya supaya kita bisa masuk di tahun-tahun yang akan datang, macam apa kegiatannya sehingga juga di dalam organisasi harus berkembang dan masjid harus makmur dan memakmurkan jamaahnya. Jadi pada masjid nanti DKR saya harapkan bisa lebih banyak kolaborasi dengan pimpinan atau dengan lembaga RPCRPM PDM Depok, sehingga nanti apa-apa yang harus kita programkan di dalam masjid kita ini sekarang sudah mulai dibagus secara fisik, sehingga nanti tinggal lagi bagaimana kita kembangkan tamir kita. Alhamdulillah tamir kita sudah mulai banyak, sekarang juga ada malam-malam minggu pagi juga sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita pelihara terus, sehingga apa-apa yang menjadi kesempurnaan yang belum kita laksanakan nanti bisa kita programkan. Tentunya sebagai orang tua, sebagai supporter, sebagai penasehat, mengharapkan partisipasi dan keikhlasan kita berjuang. Jadi tadi dari surat Muhammad ayat 7 dikatakan, apabila kita membela agama Allah, maka kedudukan kita itu baik di dunia maupun di akhirat akan kuat dalam persiapan kita menghadapi kehidupan yang hakiki di alam bawah. Marilah kita berikan perhatian, wakafkan waktu kita, wakafkan harta kita
umur kita untuk kejayaan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Rasulullah wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi informasi kita dan kesehatan di Bogor. Selanjutnya marilah kita langsung ke acara bermanfaat bersama kita. Sampaikan kembali pasal di acara kita. Pada waktu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla syirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa zidni fahma. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Haji Ali Wardani-Nata. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan orang tua kita, nasihat kita, teladan kita, Haji Idrus Yahya. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kuatkan fisiknya, Amin. Allah sehatkan badannya, Amin. Allah mudahkan segala urusannya. Ibunda Aisyah, para rekan-rekan guru se-Kota Depok, rekan-rekan Kaum Subali, jamaah Masjid Al-Qahinur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para pengurus kita, pimpinan persyarikatan, tanpa menyebut nama, tidak mengurangi taklim saya. Insya Allah kita semua dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Nikmat luar biasa Allah berikan kesempatan kali ini. Allah himpun kita semua di majelis yang mulia, majelis ilmu dalam bingkai persyarikatan. Di antara janji utama Muhammadiyah buat kita semua adalah bahwa kita semua insya Allah dengan Muhammadiyah terantarkan ke depan pintu gerbang Jannatul Naim dengan keridhaan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu tiada lain karena kita semua dirangsang, didorong, bahkan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kalau kita bermuhammadiyah enggak ngaji, kalau kita di Muhammadiyah enggak belajar, itu ada yang kurang. Bahkan syarat dari eksistensi sebuah ranting dilihat dari ada atau tidaknya pengajian. Dengan pengajian kita menjadi terbuka wawasan kita, dengan pengajian kita menjadi bersemangat untuk terus mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki, Pak. Kita bisa ngaji sambil derma, bisa ngaji sambil silaturahim, bisa ngaji sambil mikirin bareng-bareng masalah. Jadi luar biasa. Maka mudah-mudahan bagaimana Allah himpun kita semua di persyarikatan yang baik, yang mulia ini, Allah himpun kita semua di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usia Muhammadiyah itu berapa tahun, Pak? Bu ini berapa tahun usia Muhammadiyah? Bulan ini 112. Bukan waktu yang sebentar. Kenapa masih terus eksis dan insya Allah akan tetap ada bahkan sehari sebelum kiamat. Insya Allah Muhammadiyah tetap ada. Boleh kita semua nantinya tiada. Boleh mohon maaf Haji Idrus Yahya
meninggalkan kita, tapi amal kebaikannya tetap lekang bersama kita. Tapi Muhammadiyah akan terus ada menyinari bumi, sebagaimana mentari tiada henti menyinari bumi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat karunia yang luar biasa. Kenapa Muhammadiyah tetap bisa eksis? Banyak faktornya, tapi kalau saya boleh persingkat ada dua, Pak. Yang pertama karena ada perjuangan, yang kedua karena ada apa? Amal. Amal maksudnya di sini amal derma, sedekah. Amal yang terbaik itu sodako. Amal yang terbaik itu ya mengeluarkan harta. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini Ustadz ngomong ngecap sampai berbusa, tapi nggak mau ngeluarin duit, sama aja bohong, Pak. Kita mau mendirikan rumah sakit, tapi kita semua cuma doa, tidak mau menyumbang, nggak bakalan jadi. Ada tetangga kita sakit, teman kita sakit, sabar ya Bu, sabar ya Pak, ini ujian. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan. Nggak cukup, Pak. Ada sebagian harta yang kita kucurkan, ada bantuan yang kita kumpulkan gitu. Makanya kita biasa ngaji sambil saweran. Betul Pak Yazid ya? Itu habis ini ada yang kita kumpulkan buat sedekah, buat derma. Karena ini yang mengantarkan kita kepada kemuliaan. Kenapa Muhammadiyah bisa menjamin kita semua masuk surga? Kira-kira kita yakin nggak Pak masuk surga nih Pak? Yakin. Harus yakin. Ya Bu Yeni ya. Iya, Pak. Janji yang paling utama, kenapa kita semua bisa berbangga? Karena Muhammadiyah menjanjikan kita semua masuk surga. Tentu kita. Tergantung kita, Mas. Jadi kita harus yakin. Karena Muhammadiyah itu mendorong kita semua untuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Boleh Kiai Haji Ahmad Dahlan secara fisik tidak bersama kita, tapi visinya, tapi spiritnya, tapi pandangan-pandangan keumatannya tetap lestari bersama kita. Pun kita semua sejatinya masing-masing kita membuat prasasti, membuat monumen. Ada Masjid Al-Qahinur, ada SD Muhammadiyah, 3 Pondok Cina, ada rumah sakit, ada apa? Itu loh, di situ ada bagian, di situ ada apa namanya kontribusi kita di situ Pak, sehingga kita bisa berbangga dengan anak cucu kita. Nah, di antara semangat kita di dalam bermuhammadiyah, kita apa istilahnya? Ya tidak bosan untuk meningkatkan pemahaman kita terkait kemuhammadiyahan. Antara lain adalah terkait dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ini sekedar mereview ingatan kita ya Bapak Ibu sekalian, bahwa pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku manusia sehari-hari. Maksudnya adalah kita warga persyarikatan. Jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah pedoman dalam lingkup apa? Kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, kehidupan berorganisasi, ketika mengelola amal usaha, mengembangkan profesi, dan lain-lain sebagainya. Landasannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita baca buku PHIWM, kita dapati 94%-nya itu terdiri dari ayat-ayat Al-Quran. Dari ayat-ayat Al-Quran.
kita masih bahas tentang makna kehidupan ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua nggak bosan. Kemudian kita ulang lagi terkait dengan sifat dan kriteria. Bahwa pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu mengandung hal-hal yang pokok. Jadi prinsip dan penting seperti permasalahan akidah, permasalahan akhlak, permasalahan muamalah. Dan ini semuanya penting untuk kita pahami bersama. Kemudian bersifat pengayaan, yakni memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. Kemudian sifatnya adalah aktual, memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Kemudian sifat dari PHIWM selanjutnya adalah memberikan arahan tindakan, baik secara individu maupun kolektif. Sehingga kita semua bisa menjadi teladan. Oh itu loh warga persyarikatan. Kelihatan Pak karakternya. Warga persyarikatan kalau keluar rumah nggak terbuka auratnya. Ada pimpinan Aisyah keluar rumahnya ke warung tidak pakai, mohon maaf, sekedar anduk di kepala. Nggak begitu. Warga persyarikatan itu kelihatan tutur katanya yang santun. Begitu. Warga persyarikatan kelihatan tuh guru-guru Muhammadiyah itu keren-keren, hebat-hebat. Nggak ada istilahnya melakukan bullying, nggak ada istilahnya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi keteladanan. Kemudian ideal, jadi menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari. Jadi seideal mungkin. Contoh, kriteria mukmin yang sejati itu seperti apa ya? Seideal mungkin, Pak. Karena sifatnya adalah tuntunan, maka harus dibuat seideal mungkin. Tujuan Muhammadiyah, Pak, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kapan kira-kira terwujud, Pak? Jadi kalau yang namanya cita-cita harus setinggi-tingginya, Pak. Kalau kita mau masuk surga, minta surga, maka mintalah surga Jannatul Firdaus, begitu, surga yang tertinggi. Begitu, Pak. Jadi, alah yang penting saya masuk emperan surga. Enggak, Pak, tapi surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersifat Robbani. Robbani maksudnya mengandung ajaran dan pesan yang bersifat akhlaki atau memiliki kesolehan, baik secara individu maupun secara sosial. Maka warga persyarikatan itu sholat jamaahnya harus rutin, Pak, harus rajin. Di masjid, Masjid Muhammadiyah itu harus ramai jamaahnya. Ini ada pimpinan persyarikatan nggak pernah hadir di masjid. Salah, Pak. Jadi harus hadir di masjid. Jadi secara pribadi dia soleh, Pak. Jadi warga persyarikatan, pimpinan Muhammadiyah, sholat jamaahnya di masjid. Kalau nggak bisa 5 waktu karena urusan pekerjaan dan lain sebagainya, minimal beberapa waktu lainnya. Nggak pleng sama sekali. Kecuali ibu-ibu Aisyah. Ya, kalau bapak-bapak Muhammadiyah sholatnya di rumah namanya ya bapak-bapak yang solehah. Ya, bukan bapak-bapak yang soleh. Pakai mau kena sholatnya, Pak. Kemudian taisir. Taisir maksudnya adalah memudahkan. Panduan yang mudah dipahami dan diamalkan. Bahasa yang ditulis di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu nggak ada yang aneh-aneh, Pak. Bahasanya biasa aja, Pak. Kalau toh ada istilah, itu istilah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak ada istilahnya yang keren-keren, yang bombastis, yang kita susah untuk mencernanya, itu nggak ada. Nah, tujuannya apa? Terbentuknya perilaku individu dan kolektif, maksudnya jamaah. Jamaah yang soleh,
terdiri dari individu-individu yang soleh pula. Gitu. Jadi terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh warga, maksudnya warga persyarikatan, yang menunjukkan keteladanan yang baik, uswatun hasanah, menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah didesain dalam rangka apa? Dalam rangka mengantarkan kita semua pada tujuan bermuhammadiyah, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bahas terkait dengan pandangan Islam tentang kehidupan. Ini di bagian pertama dari buku ini pernah kita sampaikan, kita review kembali, tidak apa-apa Pak ya, biar memperkaya kita semua. Saya bacakan matanya, maksudnya yang tertulis plek di buku. Nanti kita bahas sedikit. Ini satu paragraf saya buat menjadi 3 bagian. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Kemudian agama Islam, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih atau makbul, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, ajaran Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Nah, kita bahas pelan-pelan Pak ya. Pertama, agama Islam. Kalau kita baca Qoror Majelis Tarjih atau himpunan putusan Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, kita dapat di rumusan ad-dinul islami, yang dimaksud dengan agama yakni agama Islam. Jadi kalau kita bicara agama, ya agama Islam, bukan agama yang lain Pak. Ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam adalah apa yang telah disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Saya persingkat saja. Jadi inti dari agama itu cuma 3 Pak. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga ya petunjuk. Perintah, larangan, petunjuk, itu doang 3. Tujuannya apa? Lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Demi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Kenapa kita nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh makan yang haram, nggak boleh zina, nggak boleh korupsi? Karena itu semua merusak tatanan kehidupan. Karena itu merusak fitrah manusia. Karena itu bisa menjerumuskan kita semua ke dalam keterpurukan. Nggak bakalan selamat mereka-mereka yang berbuat demikian. Ini mulai kelihatan Banji, yang korupsi-korupsi itu mulai satu-satu ya. Mudah-mudahan ya mereka-mereka yang curang, yang mencurangi bangsa ini ya segera kena batunya. Ya. Pertama perintah. Kita dapati perintah al-aslu fil amri lil wujub, bahwa yang namanya perintah asalnya itu wajib. Tapi bisa juga tidak bermakna wajib.
Jika ini saya permudah aja bahasanya, kalau perintahnya itu tidak kuat, maka hanya anjuran saja sifatnya. Misalkan, bagaimana kita dapati bahwa yang namanya sholat, puasa, zakat, haji itu wajib? Karena dalil-dalilnya, baik dari Quran maupun dari As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi itu menekankan akan hal itu. Wajibnya pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut. Sementara ada ibadah-ibadah yang lain hanya sifatnya anjuran. Kenapa? Karena perintahnya bisa saja tidak kuat. Hanya sifatnya anjuran. Pun demikian dengan larangan, al-aslu fin nahyi litahrim. Bahwa asal dari suatu perintah, satu larangan adalah untuk pengharaman. Jadi kalau seseorang melarang, hakikatnya dia mengharamkan, tidak boleh. Tapi bisa saja itu sekedar anjuran untuk ditinggalkan. Contoh, makan, minum dengan berdiri. Dengan tangan kiri. Itu tidak sampai haram dalam artian dosa seperti dosa-dosa pada umumnya ketika seseorang melanggar suatu larangan. Hanya sekedar anjuran supaya kita tidak melakukannya, yakni supaya kita meninggalkannya. Makan, minum dengan berdiri misalkan. Nggak sampai, apa istilahnya, nggak sampai berdosa dalam artian berdosa sebagaimana kalau kita melanggar suatu larangan. Ya, karena ini terkait dengan adab dan diharapkan kita meninggalkannya. Karena ada tuntunan yang utama dari Nabi, ketika kita makan dan minum harus dengan tangan kanan. Nah, gitu, Pak. Nah, yang menarik adalah ketika ada suatu perintah, apakah memang betul-betul kudu? Kudu itu apa? Harus. Nggak bisa, nggak ada toleransi. Ternyata banyak toleransinya. Wajibnya sholat dengan berdiri. Apakah harus? Bagi yang mampu, ya. Saya udah mampu. Nah, tapi bagi yang ada uzur, ada kesulitan, boleh dengan duduk. Kalau nggak sanggup, dengan berbaring. Kalau nggak sanggup, dengan isyarat. Kalau nggak sanggup juga, ya disolati. Nah gitu, Pak. Sementara banyak orang yang dia sanggup berdiri, sanggup ajak ijik ke sana kemari, rumahnya di mana? Di depan masjid. Nggak pernah ke masjid. Ini sementara ada jamaah kita nih, Pak. Jauh-jauh kemari, ngaji, sholat di sini. Yang paling banyak pahalanya siapa? Yang paling jauh. Apalagi jalan kaki. Jadi kalau ada jamaah, maksudnya tetangga masjid, nggak ke masjid, Pak. Oh, itu ada yang salah gitu. Ada yang error di hatinya. Maka kalau kita semua tergerak, Pak, hatinya gampang dilangkahkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid, bersyukur. Karena nikmat utama bagi seorang hamba itu adalah dia bisa ruku dan sujud menghadap Allah. Indahnya ruku itu apa, Pak? Kita merendah serendah-rendahnya. Ya kan? Betul, Pak, ya? Kita menunduk kepada bumi. Ya kan? Tapi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada perintah, kemudian kita dapati masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Bukan bumbu penyedap, Pak. Ya, Bu Yeni, ya masyaqqah. Masyaqqah itu artinya kesulitan. Tadi, seseorang nggak bisa berdiri ketika sholat, maka boleh dengan duduk. Maka ada yang namanya rukhsah. Perintah dari Allah. Rukhsah itu dari mana, Pak? Dari Allah juga. Kalau wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau kalian dalam perjalanan, tidak mengapa kalian mengkosor sholat. Nah ini siapa yang ngasih, Pak? Ngasih dispensasi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu enggak egois, Pak. Enggak kudu itu.
pokoknya harus enggak. Di hebatnya agama Islam itu di situ. Jadi salah satu prinsip agama Islam itu taisir tadi itu memudahkan. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kita bisa derma sehari 1.000, alhamdulillah. Kalau bisa 100.000 lebih baik. Lebih bisa dari itu, alhamdulillah. Tapi ada yang bisa kita dermakan gitu loh Pak. Ada orang yang punya banyak duit Pak, tapi berat sekali mau derma. Ada yang kayak gitu. Tapi warga persyarikatan enggak. Semuanya itu amat sangat ringan tangan untuk bersedekah dan berderma. Kemudian terkait dengan larangan, apakah prinsipnya itu nggak ada toleransi sama sekali? Enggak juga, bisa saja dilanggar. Apalagi sholat Pak. Kan sholat boleh dilanggar Pak. Ya boleh Pak. Sholat dilanggar. Mengonsumsi yang diharamkan dalam tanda kutip. Babi, bangkai, darah. Itu haram kalau kita apain Pak? Kita makan. Kalau nggak kita makan kira-kira? Bangkai nih. Ya. Yang haram itu kalau kita makan betul Pak. Tapi kalau kulitnya kita ambil. Ada bangkai macan nih Pak. Kita ambil kulitnya, kita samak. Boleh nggak Pak? Boleh. Jadi yang haram itu makan doang. Kecuali khusus babi memang segala produknya itu tidak diperkenankan ya. Mengonsumsi dalam bentuk apapun. Tapi yang lain-lainnya ular. Ular kan haram Pak. Ya kan? Walaupun buat pengobatan itu di tempat ada namanya kios ular. Buat apa? Buat obat kuat ya. Diminum darahnya, darah kobra segala macam. Ini kan namanya darah itu kenapa diharamkan, Pak? Dulu ada yang namanya darah yang dibekukan apa namanya? Marus ya. Ya. Karena dinilai enak kayak hati segala macam itu karena apa? Karena mengandung banyak virus, banyak bakteri, tidak sehat. Makanya di antara sunnah, maksudnya syariat penyembelihan adalah supaya kita pure mendapati manfaat dari daging yang kita konsumsi. Jadi kita sembelih dengan penyembelihan yang halal. Jadi darahnya itu keluar. Ada orang, mohon maaf, yang dikonsumsi haram, nggak disembelih pula Pak. Jadi supaya darahnya itu nggak tertumpah. Katanya lebih nikmat. Jadi ada binatang, bunyinya kaing-kaing gitu Pak. Jadi nggak disembelih itu Pak. Jadi dimasukin ke karung, digebuk, atau pokoknya dibunuh tanpa dilukai. Dimasak, kemudian itu katanya tambah enak gitu. Enak sekali itu. Allahu a'lam. Nah, syariat yang Allah terapkan kepada kita tadi lisolahil ibad dunyahum ma'ufrahum, untuk kemaslahatan kita semua terkait dengan penyembelihan misalkan. Itu semua untuk kemaslahatan kita. Jadi kalau ada larangan, berarti dalam hal yang dilarang itu ada keburukan. Nah, di situ pun ada toleransi, Pak. Dalam hal darurat kita boleh mengonsumsinya. Tapi nggak boleh disimpan, Pak. Kita lagi kelaparan, lagi darurat, di hutan misalkan nggak mendapati makanan minuman, ada binatang yang bisa kita makan, binatang haram, kemudian kita makan sampai kenyang, sampai habis itu disimpan buat nanti. Nah nggak boleh kayak gitu, buat sekedarnya aja untuk menyambung hidup. Ya, famaniturra ghairu baghi wala adin. Boleh dalam kondisi darurat, tidak berlebihan. Itu Pak. Kalau sampai disimpan, dibikin dendeng, dibikin rendang, dibikin gulai, itu kacau itu Pak. Itu nggak ada gitu ya. Jadi larangan yang awalnya haram tidak boleh sama sekali dilakukan, bisa saja memungkinkan untuk kita lakukan.
Kemudian yang selanjutnya adalah sumber hukum Islam. Dari rumusan tentang kehidupan tadi kita akan dapati sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Kita dapati dua hal ini. Ini maksudnya dua sumber hukum Islam yang utama. Nanti kita akan dapati ijtihad. Ijtihad itu badlul juhdi fi naili hukmin syar'in biwasitatil istinbat minal Qur'ani was sunnah. Jelas hukumnya dalam Al-Quran, jelas hukumnya di dalam As-Sunnah. Tapi kalau tidak jelas, Pak, gimana caranya? Ya, adalah diupayakan apa yang dimaksud dengan ijtihad. Di antara bentuk ijtihad itu ada namanya ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada maslahah mursalah, ada qiyas, ada urfur, macam-macam. Nah, kita spesifik ke dua hal ini dulu. Nah, pengertian Al-Quran. Jadi ini kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Bu Yani? Sampai jam 10 ya, nggak apa-apa ya? Boleh, boleh Pak Haji. Ya. Jam 8.45 tadi. Baik, ini masih banyak banget nih. Kita banyak slide sampai 36 slide. Pengertian Al-Quran, saya persingkat aja. Apa yang maksud dengan Al-Quran? Al-Quran kalamullah, jadi perkataan Allah. Jadi kalau kita lagi baca, Pak, tadi kita mendengar bacaan yang dibaca oleh Pak Abah, ya, itu adalah kalamullah, bukan kalam lainnya. Kalam Allah, yang setiap hurufnya itu bermakna 10 kebaikan. Yang mendengar sama membacanya itu sama pahalanya. Makanya kalau ada yang ngaji didengerin, Pak. Dengerin, dilihatin yang baca gitu. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat nggak ada istilahnya bosan, Pak. Dia bertambah imannya. Kemarin baca surat Abasa, besok Abasa lagi, nggak ada bosan-bosan. Kalamullahil mu'jiz al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitati Jibril al-maktubu fil masahif al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mahtumu bi suratin Nas. Ini kita belajar dikit tentang ulumul Quran. Ya Bu Yani ya. Jadi apa yang maksud dengan Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang mengandung mukjizat. Jadi apa yang maksud dengan mukjizat? Sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan. Lain kesempatan kita bicara tentang bukti kemukjizatan Al-Quran. Dari namanya saja udah ngandung mukjizat, Pak. Al-Quran. Al-Quran artinya apa, Pak? Bacaan. Adakah di dunia ini tulisan, kitab, literatur yang dibaca terus-menerus? Setiap saat. Yang kecil, yang gede, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, semuanya membaca. Ketika dibaca oleh anak kecil, kita terenyuh hatinya. Ketika dibaca oleh yang dewasa pun demikian. Tidak ada, Pak. Dari namanya aja mengandung mukjizat. Yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Kalau diturunkan kepada Nabi Isa namanya Injil. Kalau diturunkan kepada Nabi Musa namanya Taurat. Biwasitoti Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-maktubu fil masahif, tertulis pada mushaf. Mushaf itu adalah dari kata-kata sahifah. Sahifah itu lembaran-lembaran. Kalau lembaran yang banyak itu namanya suhuf. Kalau suhufnya itu dijilid atau dibundel disebut dengan mushaf.
Kalau bahasa kita buku, ya mushaf. Al-manqulu ilaina bitawatur, yang diriwayatkan atau sampai kepada kita secara mutawatir. Misalkan surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca oleh Nabi, diajarkan terus ke sahabatnya, sahabatnya mengajarkan kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, terus sampai kepada kita. Yang dibaca oleh Rasul sama yang dibaca oleh kita, yaitu sama plek, itu nggak ada perbedaan sama sekali. Itu namanya mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawatih, membacanya dinilai ibadah walaupun kita nggak tahu, Pak. Yang dibaca tadi Bapak paham nggak? Ya nggak paham kan? Tapi dapat pahala, Pak. Nggak paham, ini baca surat apa kita nggak paham, tapi kita nikmatin, itu dapat pahala, Pak. Itu setan-setan itu keluar itu, Pak. Kalau ada yang mengganggu kita itu. Karena diantara fungsi dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah menjauhkan kita semua dari setan yang terkutuk. Ada namanya ruqyah, Pak. Ruqyah itu treatment untuk ya ngusir setan. Orang yang kena gangguan jin di ruqyah, akhirnya jinnya bisa keluar. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang berpahala ketika membaca. Walaupun kita nggak tahu artinya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Wal makhtumu bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita bahas satu persatu, oh nggak selesai, Pak. Ya. Oke. Kemudian sunnah makbulah. Sunnah makbulah awalnya itu sunnah sahihah menjadi sunnah makbulah. Jadi ada perubahan frase as-sunnah as-sahihah menjadi as-sunnah al-makbulah. As-sahihah itu maksudnya yang sahih, yang benar. Kemudian diganti menjadi sunnah makbulah. Dipertegas dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta. Jadi frasa as-sunnah al-makbulah dalam putusan yang dikukuhkan dalam perubahan manhaj tarjih tersebut adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi yang menurut hasil analisis memenuhi kriteria sahih dan hasan. Kalau awalnya itu sahih saja, Pak, nggak menerima hadis hasan. Tapi setelah dipertegas di dalam Musyawarah Tarjih Nasional, Musyawarah Nasional Tarjih yang ke-25 tahun 2000 di Jakarta, frase as-sunnah as-sahihah diganti menjadi as-sunnah al-makbulah. Nah, sementara dalam seminar tarjih yang diselenggarakan pada tahun 1977, pemikiran soal hadis berkembang serta mengubah frasa as-sunnah as-sahihah menjadi as-sunnah al-makbulah. Jadi udah berkembang dari tahun 77, hanya dikukuhkan di tahun 2000 secara resminya frase sunnah makbulah. Dengan adanya perubahan ini, maka hadis yang diterima sebagai hujjah atau sebagai dalil, sebagai sumber hukum mencakup satu, hadis sahih li dzatihi. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Yang ketiga, hadis hasan li dzatihi. Yang keempat, hadis hasan li ghairihi. Ya, kalau kita bahas satu persatu lama, Pak. Saya persingkat aja, Pak. Saya persingkat aja. Ini pengertian sunnah secara umum. Jadi menurut istilah ahli hadis, apa yang maksud dengan sunnah? Sunnah itu bukan perbuatan, kan selama ini kita pahami yang namanya sunnah itu kan tidak apa-apa. Kalau toh sunnah yang sifatnya amali pun harus kita rubah, Pak. Apa itu? Sunnah, amalan sunnah adalah amalan yang kalau kita tinggalkan kita
rugi. Betul Pak Haji. Contoh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, namanya qobliyah subuh, namanya sholat sunnah fajar. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumber dari Sayyidatuna Aisyah, rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rokaatal fajri 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan Pak, 2 rakaat sholat sunnah fajar, apalagi sholat subuhnya itu. Adapun yang disebut dengan sunnah menurut ahli hadis adalah ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin qaulin au fi'lin min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi segala sesuatu yang disandarkan atau yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan atau takrir Nabi atau sifat Nabi. Kalau toh itu tidak menjadi syariat tetapi menjadi sunnah atau uswah atau ketentuan yang kalau kita lakukan itu menjadi keutamaan. Contoh Pak, puasa Senin Kemis. Apakah Nabi itu puasa terus setiap hari Senin dan Kamis? Kan enggak Pak. Sholat duha, apakah Nabi terus sholat duha? Enggak juga. Tapi sekali dilakukan oleh Nabi itu menjadi sunnah, menjadi tuntunan bagi kita. Puasa tanggal 10 Muharram. Pelaksanaannya sunnahnya kan tanggal 9-nya. 9, 10 ya Pak ya. Apakah Nabi pernah berpuasa tanggal 9-nya? Belum pernah. Baru niat. Baru niat Pak. Tapi itu menjadi sunnah yang kita dianjurkan untuk mengikutinya atau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian syumuliyatul Islam. Dari rincian atau dari rumusan tentang kehidupan kita akan dapati apa yang dimaksud dengan syumuliyatul Islam. Apa itu? Berdasarkan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu sifatnya adalah syumuliyah. Syumuliyah itu artinya universal, berlaku di sepanjang masa, kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Saya persingkat aja aspek syumuliyatul Islam. Pertama, aspek zaman, aspek demografis, aspek geografis, dan aspek manhaj atau sistem. Jadi luar biasa universalitas Islam yang tentunya harus kita pahami bersama-sama. Sholat kita di sini sama di Masjid Haram sama Pak. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tata caranya sama. Beda-beda dikit mungkin terkait dengan furu' saja, tapi prinsipnya sama. Adzan sama Pak. Adzan subuh di Al-Kohinoor sama di Haram sama nggak Pak? Kali beda gitu? Sama. Cuma bedanya kalau di sono merdu, kalau di sini ya merdu juga. Itu. Imamnya pun sama, pertama membaca Fatihah, kemudian membaca surah, sama Pak. Jadi ada aspek zaman, ada aspek demografis, ada aspek geografis, ada aspek manhaj. Aspek zaman, kemudian aspek demografis, ada aspek geografis, aspek manhaj. Lain kesempatan kita bahas Pak. Jadi banyak PR, sengaja biar kita ngajinya rajin. Kalau semuanya disampaikan, muntah pakai dari kekenyangan, Pak. Akan dikit-dikit. Kemudian lingkup Islam, ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, muamalah duniawiyah. Nah, ini contoh kehidupan pribadi terkait dengan akidah.
kemudian terkait dengan akhlak. Jadi luar biasa Pak. Jadi siap-siap kita ngaji PHWM itu ya mudah-mudahan kita semua apa namanya Allah kasih usia panjang umur ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bu Yani dan teman-teman. Mudah-mudahan Baik, manfaat, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua dalam mengaji, dalam upaya kita semua untuk mendalami luar biasa terkait dengan kemuhammadiyahan. Kali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, dipersilakan. ya, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, diberikan waktu 5 menit, Masih 5 menit untuk bertanya, silahkan. itu aja. Kali ada yang mau. Ada yang mau bertanya? Bapak sekalian yang kurang jelas, nggak apa-apa ditanyakan. Banyak yang ada siap pulang. Ya. Cukup kali Bu Yeni ya. Cukup ya? Udah malam juga ini. Kayaknya Udah udah pada ngantuk. pengen. Cuacanya sangat mendukung. Iya. Ya, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, saya persilahkan kepada Ayahanda Ali Partadinata untuk memberikan sambutan sedikit saja kepada jamaah. Dipersilahkan Ustaz Ali. Ustaz Ali masih ada? Kalau di daftarnya sudah tidak ada, Bu. Sudah nggak ada ya, oh, berarti sudah keluar. Mungkin sudah istirahat. Ya, baik Bapak Ibu, karena Ustadz Ali-nya sudah keluar dan waktu sudah semakin larut, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila Udah ditutup belum Bu Yani? Udah udah, selesai ya? iya, ya saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang sudah mengikuti kajian online pada malam hari ini. Belum selesai. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri saja. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.